Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang hubungan negara dan warga negara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota saya yang berjumlah 4 orang, yaitu saya sendiri, Ona Amirul Aziz, kemudian ada Karisa Sebina Putri, kemudian ada Chandra dan Restia Maisya Enrico. Sebelumnya ada beberapa poin yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama ada hubungan negara dan warga negara. Yang kedua peranan warga negara. Yang ketiga warga negara dan umat. Dan yang terakhir kajian peran warga negara dalam Islam. Langsung saja menuju ke topik yang pertama, yaitu hubungan negara dan warga negara. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Hubungan negara dan warga negara. Negara merupakan organisasi sekelompok orang yang bersama-sama mendiami dan tinggal di satu wilayah dan mengakui suatu pemerintahan. Unsur-unsur terbentuknya suatu negara secara konstitutif adalah wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Warga negara merupakan salah satu unsur konstitutif keberadaan suatu negara. Warga negara juga merupakan bagian dari suatu penduduk dan menjadi sebuah unsur negara dan konstitusi yang mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya dan dengan UUD negaranya, sekalipun yang bersangkutan berada di luar negeri. Bisa di slide selanjutnya. Warga negara tidak dapat terpisah dengan berdirinya suatu negara, merdeka dan berdaulat secara de facto maupun secara de jure. Oleh karena itu, negara yang berdaulat dapat menentukan syarat-syarat untuk seseorang menjadi warga negaranya. Di Indonesia, terdapat ketentuan yang mengatur secara mendasar dan menjadi rujukan konstitusional yang mengatur warga negara dan penduduk yang telah tercantum dalam bab 10 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pada pasal 26 ayat 1, sebutkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 2 menyebutkan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan pasal 26 ayat 3 menyebutkan bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Tidak akan ada negara tanpa warga negara. Warga negara dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang berupa hubungan timbal balik. Warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik negara dan membelanya, untuk memenuhi dan mensejahterakan kehidupan warga negaranya. Sementara untuk hak, warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari negara. Sedangkan negara memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan dan penjagaan nama baik dari warga negaranya. Dapat disimpulkan bahwa hak negara merupakan kewajiban warga negara dan sebaliknya kewajiban negara merupakan hak warga negara pula. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang bertugas. Kemudian, materi yang kedua adalah peranan warga negara. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Peranan warga negara. Peran adalah pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Warga negara memiliki peran dan
tanggung jawab yang sangat penting bagi kemajuan dan bahkan kemunduran sebuah bangsa. Oleh karena itu, seseorang yang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh negara tersebut. Peranan warga negara dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu peran pasif. Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya seperti taat membayar pajak, memakai helm, memenuhi panggilan pengadilan. Yang kedua yaitu peran aktif. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Contohnya, ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Yang ketiga yaitu peran positif. Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, sekelompok warga minta pemerintah daerah untuk membangun jembatan di desa tersebut. Yang keempat yaitu peran negatif. Peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Contohnya, seorang warga menolak campur tangan penjabat dalam hal membagi harta warisan orang tersebut. Peran warga negara dalam kehidupan berpolitik pada dasarnya dapat dinyatakan berupa hak warga negara untuk berpartisipasi dan mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik oleh para penjabat atau lembaga negara atau pemerintah. Peran warga negara di bidang politik ini dijamin dalam pasal 28 UUD 1945. Yang kedua, peran warga negara dalam kehidupan hukum merupakan bagian dari partisipasi masyarakat. Bentuk-bentuk peran sertanya antara lain pengajuan keberatan terhadap rancangan keputusan atau rancangan rencana. Peran warga negara di bidang hukum ini dapat dipahami dari ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu peran positif. Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, sekelompok warga meminta pemerintah daerah untuk membangun jembatan di desa tersebut. Yang keempat yaitu peran warga negara dalam kehidupan ekonomi dapat dengan memberikan masukan agar politik ekonomi mampu mewujudkan demokrasi ekonomi sehingga kesejahteraan seluruh rakyat dapat diwujudkan. Peran warga negara dalam pengembangan sistem ekonomi tertera dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, peran warga negara dalam kehidupan sosial budaya dapat meliputi bidang-bidang sebagai berikut: kesejahteraan sosial, kesehatan, agama, pendidikan, dan kebudayaan. Yang keenam yaitu peran warga negara di bidang Hankam. Pada dasarnya merupakan pembelaan terhadap negara. Konsep pembelaan terhadap negara adalah keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara sesuai dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah bertugas. Setelah mengetahui tentang macam-macam peran warga negara, kemudian penempatan peran-perannya di bagian-bagian negara, dan sekarang menuju ke warga negara dan umat. Tentang deskripsi dan lain-lain akan dijelaskan oleh yang bertugas. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Topik berikutnya yakni mengenai warga negara dan umat. Umat erat kaitannya dengan pengikut suatu ajaran agama yang dimana
Di Indonesia terdapat berbagai agama yang dianut oleh setiap warga negara, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, warga negara merupakan warga dalam suatu negara yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Indonesia sendiri merupakan negara yang dibilang cukup sering dalam mengalami suatu konflik antar umat beragama. Konflik antar umat beragama ini dapat berupa konflik antar agama maupun konflik antar aliran tertentu dalam suatu agama. Tentunya, tidak mudah bagi bangsa Indonesia untuk merawat kebinekaan di mana salah satu yang menjadi masalah krusial yakni tentang isu toleransi umat beragama yang berada di Indonesia. Adanya keanekaragaman agama yang dianut oleh warga negara di Indonesia membuat pemerintah ikut andil untuk menciptakan keamanan dan kerukunan. Indonesia merupakan negara yang memberikan kebebasan warganya dalam memilih agama. Hal ini sudah tertera dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 1 dan 2. Setiap warga negara memerlukan toleransi dan kerukunan agar tercipta perdamaian. Dari sikap toleransi, maka kerukunan dalam beragama secara bertahap dapat terwujud. Sekalipun demikian, kerukunan bukan merupakan nilai terakhir, namun baru merupakan sarana yang harus ada sebagai situasi aman dan damai. Situasi ini dibutuhkan semua pihak untuk memungkinkan penciptaan nilai-nilai spiritual dan material yang sama-sama dibutuhkan untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Kesadaran untuk hidup rukun dan bersaudara di antara para pemeluk agama merupakan cita-cita dan ajaran fundamental dari masing-masing agama. Terima kasih saya ucapkan kepada yang sudah bertugas. Kemudian materi selanjutnya adalah kajian peran warga negara dan Islam yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada pembahasan kali ini kita membahas tentang kajian peran warga negara dan Islam. Sebelumnya kita telah mengetahui agama Islam merupakan prinsip yang dipegang oleh kita untuk beribadah di setiap harinya. Lantas apa hubungan agama dengan negara? Hubungan agama dan negara diawali dengan hubungan pencipta, kemudian kepada makhluk, dan kepada sesama makhluk. Dalam sesama makhluk dibagi menjadi dua hubungan, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Pada konsep negara masuk di hubungan hablum minannas. Di hablum minannas menjelaskan tentang menjaga keutuhan negara dan toleransi yang harus dibangun dari tiap-tiap muslim yang ada di Indonesia. Mungkin bisa dilanjut ini PPT-nya. Dan di sini ada dalil yang menjelaskan tentang hablum minannas yang menjelaskan juga toleransi dan kesatuan negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan yang artinya dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 103. Dari ayat tersebut memberikan perintah kepada seluruh kaum muslimin untuk senantiasa bersatu di atas jalan Allah dan melarang kita untuk berpecah belah. Persatuan yang diperintahkan adalah persatuan di atas tali Allah. Apabila terdapat seseorang yang mengambil jalan lain selain jalan milik Allah, maka seseorang tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Dari ayat tadi bisa disimpulkan bahwa peran warga negara dalam mencintai tanah airnya merupakan perintah yang diberikan Allah. Begitu tegasnya Allah menyerukan firman-firman-Nya agar manusia senantiasa cinta terhadap tanah air. Banyak sekali upaya cinta terhadap tanah air, seperti selalu menunaikan kewajiban sebagai warga negara dan selalu menjunjung tinggi nilai kesatuan dan persatuan NKRI. Mencintai tanah air merupakan sebagian dari iman. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menumbuhkan dan menyebarkan rasa cinta tanah air agar negara Indonesia tercinta kita semakin maju, tentram, damai, dan makmur. Beberapa contoh tentang kajian peran
agama terhadap negara, yaitu dalam bidang pendidikan. Misalnya, banyak sekali TPA dan TPQ yang mengajarkan muslim-muslim untuk mengaji. Dan di samping mengaji, terkadang gurunya memberikan tentang pengertian beragama. Kadang juga ada yang menjelaskan tentang sholawat untuk mencintai negara, seperti Ngalal Waton dan lain-lain. Mungkin untuk presentasi saya cukupkan. Setelah ini kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Setelah mendengarkan penjelasan dari poin di atas, kami akan membukakan sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Mungkin bisa resen dulu ya. Baik, mungkin untuk menghemat waktu, kita melanjutkan ke kelompok selanjutnya. Pada yang bertugas, saya persilahkan. Saya tutup presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan mohon maaf juga saya wakilkan dari teman-teman saya yang berpresentasi tadi. Kurang lebihnya kami minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas B akan menyampaikan materi dengan judul Hubungan Warga Negara. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Imrotul Hasanah, yang kedua ada Anissa Utahira, yang ketiga ada saya sendiri di Arianti Nur Cahyo, dan yang terakhir ada Rosa Rahmayanti. Dalam presentasi kali ini, kami akan menyampaikan 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama hubungan negara dan warga negara, yang kedua peranan warga negara, yang ketiga warga negara dan umat, dan yang keempat kajian peran warga negara dalam Islam. Materi tentang hubungan negara dan warga negara dan peran warga negara akan disampaikan oleh Saudari Anissa Utahira. Kepada Saudari Anissa Utahira, waktu dan tempat saya persilakan. Hubungan negara dan warga negara. Menurut Ahamid, negara adalah lembaga manusia. Manusialah yang membentuk negara, dan manusia yang membentuk negara itu merupakan makhluk perorangan serta juga makhluk sosial. Meskipun masyarakat bangsa terbagi dalam kelompok-kelompok, negara membentuk satu kesatuan bulat dan mewakili sebuah cita. Sedangkan menurut R.G. Kartasaputra, rakyat merupakan salah satu unsur bagi terbentuknya suatu negara, di samping unsur wilayah dan unsur pemerintah. Suatu negara tidak akan terbentuk tanpa adanya rakyat, walaupun mempunyai wilayah tertentu dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan menurut Hestu Handoyo, yang pertama, negara dan rakyat tidak dapat dipisahkan sehingga memberikan tanda bahwa pembahasan mengenai hukum tata negara tidak mungkin akan melepaskan diri dari peran dan fungsi warga negara.
Yang kedua, masalah kewarganegaraan termasuk di dalamnya menyangkut hak-hak asasi manusia menjadi pokok bahasan yang tidak akan ditinggalkan dalam pembelajaran hukum tata negara. Yang ketiga, unsur utama negara sebagai organisasi kekuasaan adalah adanya rakyat yang bertindak sebagai anggota sekaligus sebagai unsur pembentuk organisasi negara tersebut. Peran warga negara di negara bagian. Melalui status warga negara, orang memiliki hubungan dengan negara. Hubungan tersendiri tersebut dari status kewarganegaraan, peran kewarganegaraan, serta hak dan kewajiban kewarganegaraan. Yang kedua, sebagai warga negara, ia memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya. Yang ketiga, secara teoritis, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Yang keempat, peran warga negara juga meliputi peran pasif, aktif, negatif, dan positif. Peran pasif yaitu warga negara yang mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan peran aktif, kegiatan warga negara yang berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Yang ketiga, peran positif, yaitu kegiatan warga negara yang menuntut pelayanan dari 4.444 negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang terakhir, peran negatif, yaitu kegiatan warga negara untuk menentang intervensi pemerintah dalam masalah pribadi. Baik, terima kasih kepada Anissa Utahira atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, materi warga negara dan umat yang akan disampaikan oleh Saudari Imrotul Hasanah. Kepada Saudari Imrotul Hasanah, saya persilakan. Baik, poin selanjutnya adalah warga negara dan umat. Warga negara yang baik atau gambaran warga yang baik bisa dilihat dari warga negara yang berhasil dalam menjalankan perannya masing-masing dalam setiap bidang yang ditekuni. Warga negara harus selalu tanggap dalam mengatasi masalah kehidupan bermasyarakat dan harus selalu respon terhadap keputusan-keputusan pemerintah dan juga selalu peduli terhadap negaranya sendiri dengan memakai prinsip demokrasi. Karakteristik yang harus ditampilkan dari warga negara yang berkarakter dan berjiwa demokratis, yang pertama yaitu memiliki sikap rasa hormat dan tanggung jawab. Yang kedua, bersikap rasional. Yang ketiga, adil. 4, bersikap kritis. Yang kelima, membuka diskusi dan dialog dan bersikap terbuka. Dan yang terakhir, selalu bersikap jujur. Umat. Kata umat dapat dimaknai sekelompok orang yang berkumpul karena didorong adanya ikatan yang mempunyai kesamaan seperti kesamaan sifat, kesamaan kepentingan, dan kesamaan cita-cita, kesamaan beragama, dan kesamaan wilayah atau daerah, dan lain-lain. Kerukunan umat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari pentingnya pemahaman dan pengalaman bidang kedudukan dan fungsi nilai-nilai Pancasila, baik itu secara tersurat maupun secara tersirat. Karena jika nilai-nilai Pancasila tidak dipahami secara mendalam, maka cita-cita dan tujuan kemenangan sebuah negara Indonesia tidak akan terwujud. Atas dasar inilah kesepakatan para pendiri bangsa, kita menempatkan nilai ketuhanan pada sila pertama dengan cita-cita nilai-nilai Pancasila tersebut dijiwai, diilhami, dan dirasakan bagi seluruh umat dan atau warga negara Indonesia. Di samping itu menjadi sumber etika dan moral dalam membentuk jati diri generasi penerus bangsa Indonesia. Baik, terima kasih kepada Saudari Imrotul Hasanah atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya materi kajian peran warga negara dalam Islam yang akan disampaikan oleh Saudari Rosa Rahmayanti. Kepada Saudari Rosa Rahmayanti, saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu peran warga negara dalam Islam. Ada 4 pola pandangan agama dan negara. Yang pertama yaitu teokrasi, pandangan yang menganggap bahwa agama dan negara memiliki hubungan yang
Materi selanjutnya yaitu peran warga negara dalam Islam. Materi selanjutnya yaitu peran warga negara dalam Islam. Ada 4 pola pandangan agama dan negara. Yang pertama, teokrasi. Pandangan yang menganggap bahwa agama dan negara memiliki hubungan yang signifikan. Agama dan negara merupakan satu kesatuan karena segala yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan. Yang kedua yaitu sekularis. Pandangan yang menganggap bahwa negara dan agama tidak memiliki hubungan. Menurut teori ini, agama dan negara tidak dapat disatukan. Yang ketiga yaitu komunis, suatu paham yang memiliki pandangan berdasarkan filosofi materialisme dialektis dan materialisme historis terkait hubungan negara dan agama. Yang keempat yaitu moderasi, pandangan yang berada di antara teori teokrasi dan sekularis. Pandangan ini beranggapan bahwa agama dan negara tidak memiliki hubungan spesifik, tetapi juga tidak menyetujui bahwa agama dan negara merupakan suatu hal yang dapat dipisah. Peran warga negara dalam Islam beberapanya yaitu Islam mengajarkan untuk selalu cinta terhadap tanah air. Sebagai warga negara dengan mencintai tanah air artinya telah mempunyai peran sebagai warga negara dalam Islam. Kemudian menjalankan perintah-perintah dalam agama Islam serta menjauhi larangan-larangannya juga merupakan peran kita sebagai warga negara dalam agama Islam. Yang terakhir yaitu memiliki sikap toleransi dan menghormati agama lain. Ya ampun. Baik, terima kasih kepada Saudari Rosa Ramayanti atas materi yang telah disampaikan. Untuk sesi tanya jawab, mungkin habis presentasi dari kelompok kelas C. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang hubungan negara dan warga negara. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu pertama Muhammad Alauddin Israfi, Zakia Kuroto Aini, Sylvia Diyakusuma, dan Azharah Nurrohma. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Sylvia Diyakusuma. Waktu dan tempat kami persilakan. Warga negara berasal dari dua kata, yaitu warga dan negara. Warga memiliki arti anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Jadi bisa diartikan bahwa warga negara adalah anggota dari suatu negara. Sedangkan warga negara menurut Aristoteles adalah seluruh manusia yang menjadi komponen tubuh. Sedangkan warga negara menurut Aristoteles adalah seluruh manusia yang menjadi komponen tubuh politik yang terdiri dari bagian-bagian untuk membentuk warga negara. Adapun beberapa teori yang dikemukakan tentang hubungan negara dan warga negara, yaitu yang pertama teori pluralis. Menurut teori ini,
Negara adalah alat dari masyarakat sebagai kekuatan eksternal yang mengatur negara. Dalam masyarakat terdapat banyak kelompok yang berbeda kepentingannya, sehingga tidak ada kelompok yang dominan. Yang kedua yaitu teori Marxik. Menurut teori ini, negara hanyalah sebuah panitia yang mengelola kepentingan kaum burжis, sehingga sesungguhnya tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Justru kekuasaan yang nyata terdapat pada kelompok atau kelas yang dominan dalam masyarakat. Lalu ada teori organis, yaitu teori yang dikemukakan oleh organis. Negara bukan merupakan alat dari masyarakatnya, tetapi merupakan alat dari dirinya sendiri. Negara mempunyai misinya sendiri, yaitu misi sejarah untuk menciptakan negara yang lebih baik. Teori elit kekuasaan, yaitu meskipun masyarakatnya terdiri dari bermacam-macam kelompok yang pluralis, akan tetapi dalam kenyataannya kelompok elit penguasa datang hanya dari kelompok masyarakat tertentu. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Azharah Nur Rahman. Waktu dan tempat Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu peran dan kedudukan warga negara. Baik, peran dan kedudukan warga negara. Dalam peran dan kedudukan warga negara dalam suatu negara sangat dibutuhkan untuk menjalankan sebuah negara. Kaitannya dengan negara Indonesia yang multikultural, dibutuhkan partisipasi warga negara yang baik. Tentunya, warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air dan memiliki wawasan kebangsaan yang bagus agar dapat menjadi pelindung dan pengembang negara Indonesia ke arah yang lebih baik. Karakteristik tersebut sangat perlu dimiliki oleh setiap warga negara, karena dengan memiliki karakteristik yang disebutkan, bisa membuat warga negara siap menghadapi zaman yang semakin berkembang, walaupun dengan segala perbedaan agama, ras, dan budaya. Dengan keragaman dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan negara, termasuk keragaman budaya, ras, dan agama merupakan hal wajar yang harus disyukuri. Adapun fungsi dari warga negara, yang pertama adalah menjunjung hukum serta pemerintahan yang sah serta berdaulat. Yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan sebuah negara yang menyesuaikan dengan kapasitas serta bidang yang dikuasai masing-masing. Dan yang ketiga adalah menghormati HAM atau hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Materi selanjutnya adalah tentang warga negara dan umat. Definisi dari umat adalah kata umat disebut Ar-Raghib Al-Safihani dalam bukunya Mujam Mufradat Al-Fats Al-Quran.
diartikan sebagai semua kelompok yang dihimpun oleh sesuatu, seperti agama yang sama, waktu, atau tempat yang sama, baik menghimpunannya secara terpaksa maupun atas kehendak mereka. Al-Quran dan diri Al-Quran dan hadis sendiri menjelaskan makhluk binatang ke dalam kategori umum. Suatu burung pun yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali umat-umatmu juga seperti kamu. Semua yang berkeliaran yaitu adalah umat Tuhan. Hadis riwayat umat Muslim. Kata umat di dalam Al-Quran disebut sebanyak 52 kali dalam membentuk tunggal. Al-Damigani dalam Kamus Al-Qur'annya memerinci 9 pengertian kata umat yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu kelompok, agama, waktu yang panjang, kaum, pemimpin, generasi silam, umat Islam, orang-orang kafir, dan seluruh umat manusia. Warga negara dan hak kewajiban beragama. Dalam dasar hukum yang menjamin kebebasan memeluk agama atau kepercayaan di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Kajian peran warga negara dalam Islam. Pada umumnya, Islam dalam sejarahnya memiliki pengalaman panjang dalam mengelola hubungan antar identitas keagamaan dan identitas kewarganegaraan. Semua hal tersebut bermula dari Piagam Madinah yang mengakui hak-hak kewarganegaraan bagi seluruh komponen masyarakat, terlepas dari perbedaan yang ada seperti agama, suku, dan ras. Dalam Al-Quran, meskipun tidak disebutkan secara konseptual istilah warga negara, namun bukan berarti dalam Al-Quran tidak membahas warga negara.
Peran aktif warga negara. Yang pertama ialah cinta tanah air. Seorang muslim yang baik akan menjadi warga negara yang baik pula. Dengan membela dan mempertahankan tanah air merupakan sebagian peran aktif warga negara, juga bagian dari upaya menegakkan agama. Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj yang menjelaskan tentang sikap dan anjuran cinta terhadap tanah air, seperti beliau menjelaskan dalam firman Allah, keluarlah dari kampung halaman kamu. Terdapat isyarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia dengan negaranya. Dan isyarat bahwa cinta tanah air adalah hal yang melekat di hati dan berhubungan dengannya. Yang kedua, bela negara. Bela negara merupakan salah satu wujud dari berukhuwah dalam Islam, yakni ukhuwah wataniyah yang berarti bersaudara dengan sebangsa dan setanah air. Meskipun dalam Al-Quran tidak disebutkan secara tegas, namun banyak ayat Al-Quran yang menggunakan jihad fisabilillah atau jihad jalan Allah. Sayangnya, membela negara biasa dikaitkan dengan militer atau militerisme yang punya bayangan bahwa tanggung jawab untuk membela dan mempertahankan negara hanya ada pada Tentara Nasional Indonesia. Padahal menurut pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI mengatur tata cara penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia maupun seluruh komponen bangsa. Yang terakhir, patuh terhadap undang-undang. Bagi seorang muslim, mengikuti, menaati, dan menjalani suatu peraturan, terutama syariat Islam, merupakan keharusan dan suatu hal yang biasa dijalani. Oleh karena itu, sebagai warga negara dan juga sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya untuk selalu menaati peraturan perundang-undangan dan syariat Islam karena keduanya memiliki tujuan yang sejalan. Seorang muslim yang baik adalah seorang yang senantiasa menaati syariat Islam dan selalu menaati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang telah mempresentasikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan bisa diajukan pada sesi tanya jawab yang telah disediakan. Baik, sesi tanya jawab akan dibuka. Yang pertama ada Sumail Khairul Rumah. Pada si rumah silakan disebutkan nama, kelas, dan juga pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan,
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syifa Ulfaira Umah dari kelas B NIM 004 dari kelompok 10. Izin bertanya, bagaimana peran negara untuk bisa melindungi warga negaranya? Tanya kepada kelompok 4 kelas B. Sekian. Baik, selanjutnya ada Ana Najmi Fajriyah. Silakan kepada Ana Najmi Fajriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Anana Jemi Fajaria, NIM 0087 dari kelas C. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4 kelas C. Bagaimana pandangan tentang warga negara menurut perspektif Al-Quran? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya ada Atira Salsabila. Silakan pada Atira Salsabila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atira Salsabila, NIM 0031 dari kelas A. Saya ingin bertanya kepada kelompok A. Nah, di zaman sekarang terdapat yang namanya globalisasi. Dan globalisasi ini dapat mempengaruhi warga negara maupun negara itu sendiri ke arah yang positif ataupun negatif. Bisakah kalian menjelaskan hal ini? Dan jika memang ada, berikan contoh globalisasi yang mengarah pada hal positif dan negatif bagi negara dan warga negara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir ada Vina Feliza. Silakan kepada Vina Feliza. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Vina Feliza, NIM 0033 dari kelas C. Saya izin bertanya kepada kelas C. Apa yang menjadi tanda bahwa seseorang termasuk warga negara Indonesia? Terima kasih. Baik, karena pertanyaannya sudah lumayan cukup banyak, kita akan memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok yang presentasi untuk memikirkan jawabannya. Dan ketika menjawab sudah menyiapkan jawabannya, silakan langsung unmute ya. Banyaknya rame banget.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Syifaul Khairul Ummah dari kelas A. Yang pertanyaannya, maksudnya kelas B. Pertanyaannya yaitu, bagaimana peran negara untuk bisa melindungi warga negaranya? Jawabannya yaitu, negara yang sah memiliki badan hukumnya. Negara juga harus memiliki para penegak hukum, yaitu lembaga yudikatif dan lembaga keamanan. Negara bisa melindungi rakyatnya dengan konstitusi yang dimilikinya, dan juga dilakukan oleh lembaga keamanannya seperti polisi dan tentaranya. Untuk Syifaul Khairul Ummah, apakah ada feedback? Iya, sudah. Terima kasih atas jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ana Najmi Fajriah dari kelas C. Pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan tentang warga negara menurut perspektif Al-Quran? Jawabannya adalah, meskipun dalam Al-Quran meskipun tidak disebutkan secara konseptual istilah warga negara, namun bukan berarti dalam Al-Quran itu tidak membahas warga negara. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96-99 disebutkan ahal al-qura yang diartikan penduduk dan kata kaum yang diartikan kaum. Ayat lain yang mengisyaratkan warga negara adalah surat Ali Imran ayat 110, yaitu kata ummah yang dapat diartikan sebagai umat. Terdapat juga dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu pada kata al-nafs yang diartikan sebagai manusia. Manusia di sini yaitu sebagai makhluk sosial yang dapat hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Apakah dapat menjawab? Sudah, terima kasih. Permisi, izin menjawab untuk pertanyaan yang diberikan dari Atira. Pertanyaannya, di zaman sekarang terdapat yang namanya globalisasi, dan globalisasi ini mungkin memberikan pengaruh bagi warga negara maupun negara itu ke arah positif maupun negatif. Bisakah kalian menjelaskan hal ini, dan jika memang ada, berikan contoh globalisasi yang mengarah pada hal positif dan negatif bagi warga. Pertama, tentang globalisasi. Kita telah mengetahui globalisasi adalah proses pembukaannya hubungan dari negara Indonesia ke negara lain, sehingga batasan antara negara Indonesia dan negara lain itu menjadi lebih terbuka. Di sini kita mengambilkan contoh, yaitu contoh globalisasi, yaitu masuknya teknologi yang terus berkembang dan tidak bisa kita bendung. Dari contoh tersebut, dampak globalisasi bagi peran warga negara kepada negaranya adalah memberikan, ini dampak negatif, memberikan sabotase kepada anak-anak yang belum siap menanggapi teknologi dan mengekang mereka untuk berkreasi dan belajar. Kita kan mengetahui tentang anak-anak yang di usia rendah, di usia dini yang sudah memegang teknologi sehingga mereka mengekang diri mereka agar tidak
melaksanakan kewajiban mereka untuk belajar. Itu merupakan dampak negatif dari teknologi yang mengekang anak usia dini untuk belajar dan berperan aktif pada negara. Dan untuk contoh globalisasi positifnya masih sama, yaitu tentang masuknya teknologi yang terus berkembang dan tidak bisa dibendung. Dalam konteks peran warga negara, masuknya teknologi ke Indonesia tersebut memberikan manfaat untuk mendukung kinerja pemerintahan dan membuka lapangan kerja di berbagai bidang sehingga dapat menguntungkan negara di bagian ekonomi, di bidang ekonomi, di bidang lapangan kerja, dan masih banyak lagi. Mungkin itu jawaban yang diberikan dari kelompok kami kepada Atirah. Bagaimana Saudara Atirah? Apakah cukup untuk menjelaskan? Iya, sudah baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Vina Feriza dari kelas C. Apa yang menjadi tanda bahwa seseorang termasuk warga negara Indonesia? Tanda bahwa seseorang termasuk warga negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini nantinya akan diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten atau provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Apakah sudah menjawab, Vina? Iya, sudah. Terima kasih. Baik, di sini kita akan buka sesi tanya jawab kembali. Yang pertama ada Amanda Milano Andiartama. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Amanda Milano Andiartama, NIM 043 dari kelas B. Izin bertanya kepada kelompok 4 kelas B. Kira-kira apa sajakah sikap yang harus dikembangkan dalam menghadapi bentuk konsekuensi sosial dari masyarakat multikultural? Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Saudara Muhammad Faisal Yusuf, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Faisal Yusuf dari kelas B, NIM 21073110010. Izin bertanya kepada kelas B. Apa kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Saudari Salma Rizky Irwanadi, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Salma Rizky Irwanadi dengan NIM 2107003110089 dari kelas C. Mohon izin bertanya kepada kelompok 4 kelas C, bagaimana bentuk tanggung jawab seorang warga negara Indonesia terhadap negaranya? Terima kasih. Oke, sekarang yang terakhir ada kepada Saudara Rahayu Hikmatul Hikmah, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rahayu Hikmatul Hikmah dengan NIM 0060 dari kelas A. Saya izin bertanya kepada kelompok 4 dari kelas A. Apakah fungsi dari warga negara itu terhadap negaranya sendiri? Sekian, terima kasih. Oke, karena sudah dapat pertanyaan, mari ditampung terlebih dahulu dan kita berikan waktu kepada kelompok-kelompok yang presentasi untuk menyiapkan jawabannya.
Baik, izin menjawab. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Rahayu. Apakah fungsi dari warga negara terhadap negaranya? Warga negara berfungsi untuk menjunjung hukum serta pemerintahan yang sah dan berdaulat. Lalu, warga negara juga harus ikut berperan dalam pembelaan negara sesuai dengan kapasitas atau bidang yang dikuasai. Fungsi lain dari warga negara adalah menjaga kesatuan dan persatuan sebuah negara. Sebagai warga negara, kita juga harus membantu pembangunan dan membangun bangsa dan cita-cita yang ingin dicapai. Seorang warga negara juga harus mematuhi peraturan serta batasan yang ada dan sudah ditetapkan dalam undang-undang maupun peraturan yang berlaku. Bagaimana Rahayu? Apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Salma Rizika Irwana di kelas C. Bagaimana bentuk tanggung jawab seseorang sebagai warga negara Indonesia? Tanggung jawab seorang warga negara Indonesia dapat dilakukan dengan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, memelihara ketertiban dan keamanan bermasyarakat, menghapuskan tindak diskriminasi pada golongan tertentu, dan meningkatkan perasaan senasib sesama masyarakat. Bagaimana Salma, apakah ada feedback? Sangat bisa diterima. Terima kasih banyak. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Amanda Milano, apa sajakah sikap yang harus dikembangkan dalam menghadapi bentuk konsekuensi sosial dari masyarakat multikultural? Sikap yang harus dikembangkan dalam menghadapi bentuk konsekuensi sosial dari masyarakat multikultural yaitu pengembangan sikap toleran, meninggalkan sikap primordialisme, menyelesaikan konflik secara akomodatif, menegakkan fungsi hukum, dan mengembangkan sikap nasionalisme. Bagaimana Saudari Amanda, apakah menjawab? Baik, terima kasih sudah menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Faisal Yusuf dari kelas B. Pertanyaannya yaitu, apa kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 menjelaskan bahwasanya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak terkecuali. Nah, prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa ada pengecualian. Untuk Muhammad Faisal Yusuf, apakah ada feedback? Sudah, terima kasih. Oke, sesi tanya jawab akan dibuka kembali. Selanjutnya ada Mary Ayu Ragila. Silakan kepada Saudari Mary Ayu Ragila. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Mary Ayu Agilia dari kelas B dengan NIM 0053. Izin bertanya kepada kelompok 4 kelas B. Dari keempat pandangan tentang agama dan negara, pandangan mana yang berkembang di Indonesia? Baik, selanjutnya ada Nela Atika Fitri. Silakan pada Saudari Nela Atika Fitri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nela Atika Fitri dengan NIM 0013 dari kelas B. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4 kelas B. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai warga negara. Pertanyaan saya adalah, bagaimana seseorang dapat dikatakan sebagai warga negara yang baik? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Saudara Diva Dahayu. Silakan kepada Saudari Diva Dahayu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Diva Dahayu dari kelas C. Saya izin bertanya kepada kelompok 4 kelas C. Haruskah warga negara mengubah kewarganegaraannya karena alasan agama? Baik, untuk sementara kita tampung dulu pertanyaannya dan memberikan waktu kepada kelompok presentasi untuk memberikan jawabannya. Dan untuk kelompok presentasi, ketika sudah mendapatkan jawabannya, silakan langsung unmute. Izin menjawab pertanyaan dari Diva Dahayu dari kelas C. Haruskah warga negara mengubah kewarganegaraannya karena alasan agama? Jawabannya adalah tidak. Karena dalam undang-undang dasar ada namanya kebebasan beragama, di mana kebebasan beragama merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin konstitusi, yang juga dijamin dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang isinya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan. Apakah sudah menjawab Saudari Diva? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mary kelas C. Pertanyaannya yaitu, dari keempat pandangan tentang agama dan negara, pandangan mana yang berkembang di Indonesia? Jawabannya itu, dari keempat pandangan
Sebelumnya mohon maaf, ada kendala di device-nya. Saya Rosa Ramayanti dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari Mary kelas B. Pertanyaannya yaitu, dari keempat pandangan tentang agama dan negara, pandangan mana yang berkembang di Indonesia? Dari keempat pandangan tentang agama dan negara, pandangan yang berkembang di Indonesia yaitu moderasi, yang merupakan pandangan yang beranggapan bahwa negara dan agama tidak memiliki hubungan yang spesifik, tetapi juga tidak menyetujui bahwa agama dan negara adalah suatu hal yang dapat dipisahkan. Ini dapat dibuktikan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya nilai-nilai agama tetap diperlukan di Indonesia. Untuk Mary, apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Naila Atika kelas B. Pertanyaannya adalah bagaimana seseorang dikatakan sebagai warga negara yang baik. Jadi seseorang dikatakan sebagai warga negara yang baik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dia harus memiliki perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan. Dia juga harus mampu mengkritisi serta partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti menghormati satu dengan yang lain, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah setempat, ikut serta dalam kegiatan masyarakat, dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Untuk Naila Atika, apakah sudah terjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Sama. Baik, jika ada pertanyaan yang tertinggal, mungkin bisa jawab nanti. Sekarang selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan lagi. Yang pertama ada Sari Dewi Setiawati. Silakan pada Sari Dewi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Sari Dewi Setiawati, NIM 210703 111090 dari kelompok 11 kelas C. Izin bertanya kepada kelompok 4 kelas C, sebuah negara itu kan selalu ada hubungan atau kaitannya dengan warga negara. Nah, dari pernyataan itu, jelaskan alasannya mengapa bisa terjadi hal tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya ada Saudari Gita Fitri Rahmawati. Silakan kepada Saudari Gita Fitri Rahmawati. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya mengenai, tadi sudah dijelaskan mengenai warga negara itu apa. Saya izin bertanya, jelaskan apakah warga negara itu dan apa perbedaannya dengan penduduk. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Saudara Wahyu Surya Permana. Silakan pada Saudara Wahyu untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Surya Permana Abidin dari kelas B. Yang ingin saya tanyakan yaitu fungsi warga negara terhadap negaranya itu apa aja sih? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Baik, yang terakhir ada Saudari Lisa Hana Mahmudi. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lisa Hana Mahmudi dari kelas C. Izin bertanya kepada kelompok 4 kelas C. Mengapa negara selalu berhubungan dengan warga negara? Terima kasih. Baik, karena sudah ada 4 pertanyaan, mari kita tampung dulu pertanyaannya dan biarkan kelompok untuk diberikan waktu untuk memberikan jawabannya.
Izin menjawab pertanyaan dari saudari kita mengenai jelaskan apakah warga negara itu dan apa bedanya dengan penduduk. Warga negara merupakan orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara secara sah dan resmi dan merupakan bagian dari penduduk. Sedangkan penduduk belum tentu warga negara. Perbedaannya dengan penduduk menurut statusnya adalah penduduk sudah tercatat secara resmi melalui KTP, sedangkan status warga negara tidak tercatat secara resmi karena hanya didasarkan pada faktor keturunan, yaitu warga negara Indonesia sejak lahir tanpa dokumen pengesahan apapun. Berdasarkan hak dan kewajibannya, penduduk belum tentu mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tercantum dalam UUD 1945 selaku konstitusi utama Indonesia. Sedangkan warga negara sudah mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh haknya dan wajib untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Kepada saudari kita, apakah sudah menjawab? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Wahyu Surya. Apa fungsi warga negara terhadap suatu negara? Jadi fungsi warga negara untuk menjunjung hukum serta pemerintah yang sah dan berdaulat. Warga negara juga harus ikut berperan dalam pembelaan negara sesuai dengan kapasitas atau bidang yang dikuasai. Warga negara juga harus menjaga kesatuan dan persatuan sebuah negara. Warga negara juga harus membantu pembangunan dan membangun bangsa dan cita-cita yang ingin dicapai. Seorang warga negara juga harus mematuhi peraturan serta batasan yang ada. Terima kasih sudah menjawab. Sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lisa Kana kelas C. Pertanyaan adalah, apakah fungsi dari warga negara terhadap negaranya? Jawabannya adalah, warga negara berfungsi untuk menjunjung hukum serta pemerintahan yang sah dan berdaulat. Lalu, warga negara juga harus ikut berperan dalam pembelaan negara sesuai dengan kapasitas atau bidang yang dikuasai. Fungsi lain dari warga negara yaitu menjaga kesatuan dan persatuan dalam sebuah negara. Apakah dapat menjawab? Sudah menjawab. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Sari Dewi Satyawati. Mengapa sebuah negara itu selalu berhubungan dengan warga negara? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Alasannya, karena untuk membentuk suatu negara harus memiliki 4 unsur di dalamnya, yakni wilayah, warga negara, perintah negara, dan kemampuan dari warga negara lain. Sehingga warga negara selalu memiliki peran penting dalam suatu negara. Apakah sudah dijawab? Alhamdulillah sudah menjawab dan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Oke, karena waktunya sudah 9.38 dan sudah mendekati 90, kita akhiri sesi tanya jawab ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Moderator. Dan terima kasih kepada presentator yang sudah mempresentasikan materinya hari ini. Suara saya terdengar ya?
Terdengar, Bu. Untuk teman-teman yang tadi bertanya, tolong nanti dituliskan ya nama-namanya, nanti dikirimkan ke saya. Kalau kita berbicara terkait dengan warga negara terhadap negara, saya udah membaca makalah yang teman-teman kirimkan. Tolong kalau minggu depan ngasih makalah, ditulis kelasnya ya, karena campur, jadi saya harus nyari dulu. Ini kelasnya apa, karena tidak dituliskan kelasnya. Di dalam makalah teman-teman sudah bagus, sudah menceritakan terkait dengan siapa warga negara, apa itu negara, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman lupa menuliskan terkait dengan hubungan negara dan warga negara. Tadi juga sudah dijawab terkait dengan pertanyaan itu, tapi ada kata-kata yang kurang sepertinya terkait dengan kalau hubungannya apa sih negara dengan warga negara. Kalau ditanya terkait dengan hubungannya adalah simbiosis mutualisme. Kenapa saya katakan hubungannya adalah simbiosis mutualisme? Teman-teman tahu kan, ketika hendak mendirikan sebuah negara, salah satu syarat negara itu bisa berdiri itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ada 4 poin di dalamnya. Jadi dulu mungkin kayaknya waktu zaman SD tidur ini ketika diajarkan terkait dengan bagaimana untuk mendirikan suatu negara. Dalam mendirikan suatu negara itu ada 4 poin yang harus tercapai. Yang pertama adanya rakyat. Siapa rakyat? Warga negara Indonesia itu sendiri. Adanya wilayah, adanya pemerintah, dan juga adanya pengakuan dari negara lain. Diingat-ingat loh, siapa tahu besok keluar di saat UTS ya. Terus warga negara. Apa yang dibutuhkan warga negara dari negara? Kalau negara membutuhkan warga negara untuk bisa berdiri, maka warga negara pun membutuhkan negara sebagai tempat naungan dia tinggal, yang nantinya akan melindungi dia, melindungi hak-haknya, dan lain sebagainya. Tugas utama dari warga negara itu apa? Yang jelas adalah melaksanakan segala kewajiban dan hak-haknya. Negara pun demikian terhadap warga negaranya. Kalau dikatakan, tantangan apa yang paling berat sebagai warga negara adalah untuk mencintai negaranya sendiri. Kalau sekarang kita lihat terkait dengan adanya kemajuan teknologi, tadi sempat disinggung sama teman-teman, terkait dengan bagaimanakah tantangan yang ada. Kalau kita bisa memanfaatkan kemajuan-kemajuan, inovasi-inovasi yang ada itu dengan baik, maka hal tersebut juga akan berlangsung dengan baik. Namun, ketika teman-teman mengabaikan hal-hal yang positif, hal tersebut tidak memungkinkan bahwa adanya kemajuan teknologi, adanya perkembangan zaman di mana sekarang kita tengah ada pada 4.0, yang mana nantinya mungkin 1-2 tahun ke depan kita nggak tahu kita akan maju lagi menuju 5.0 society. Kita nggak pernah tahu kapan akan terus berjalan. Yang jelas, kita tidak boleh tertinggal. Tapi bagaimana kita menanggapi perkembangan zaman tersebut yang harus menjadi tugas utama dari teman-teman. Adanya kemajuan teknologi. Sekarang semua dapat diakses melalui gadgetnya masing-masing.
Ya. Sudah terdengar kembali? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Jadi bagaimana teman-teman untuk membuat segala sesuatu hal yang katakanlah kemajuan-kemajuan teknologi ini menjadi hal yang positif. Nah, itu menjadi tantangan terbesar. Seperti halnya dalam memajukan kreativitas anak-anak muda di Indonesia. Saya tidak pernah menyalahkan teman-teman yang menyukai Korea dan lain sebagainya. Saya juga penikmat lagu-lagu Korea. Tapi alangkah lebih baiknya tidak hanya menyukai lagu-lagu atau mungkin opa-opa Korea yang katanya ganteng itu ya. Memang ganteng kok mereka, tapi masih ganteng mas-mas yang ada di farmasi ini kayaknya ya. Kalau dari segi Indonesianya. Kita tidak dilarang untuk menyukai mereka, tapi alangkah lebih baiknya ketika kita mencintai juga produk-produk karya-karya anak bangsa, anak lokal yang menurut saya lagunya juga tidak juga bagus kok. Jadi sebisa mungkin kalau kalian ditanya, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai warga negara yang baik? Dari kemarin-kemarin sudah disinggung terkait dengan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Salah satunya adalah mencintai produk dalam negeri. Mungkin bisa mencintai orang-orang di dalam negerinya juga. Tidak melaksanakan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun negara. Itu sudah menjadi tanggung jawab paling besar di dalam menjadi ada yang ditanyakan terkait dengan tugas warga negara. Kayaknya tadi masih banyak yang raise your hand, terus waktunya habis karena sudah jam 9.45, 9.40 tadi. Mungkin ada yang mau bertanya langsung kepada saya? Nggak kepada teman-temannya yang tadi presentasi maksudnya. Saya, Bu. Oke, silahkan. Moderator yang tadi ditulis ya namanya yang bertanya. Siapa Mbak? Sebut nama dan NIM. Saya Puspita Rahma dari kelas B NIM 0051. Oke, gimana pertanyaannya? Begini, Bu. Kan di suatu negara itu kan ada penduduk dan warga negara. Sebenarnya tadi sudah ada yang menanyakan, cuman saya masih belum terlalu paham kenapa tidak semua warga negara itu kenapa tidak semua orang yang tinggal di sebuah negara itu dapat dikatakan warga negara gitu, Bu? Kenapa? Gimana? Kenapa? Orang yang tinggal di suatu negara itu belum tentu bisa dikatakan sebagai warga negara tersebut. Oh, putus-putus ya, Mbak. Gimana? Tolong diulangi, mohon maaf. Mengapa tidak semua orang yang tinggal di sebuah negara itu dapat dikatakan sebagai warga negara? Oke. Kalau ditanya terkait dengan kenapa sih Bu semua orang yang ada di dalam negara itu tidak disebut sebagai warga negara? Sekarang gini deh, kalau misalkan kita ada turis yang lagi jalan-jalan gitu, bulan saja, apakah mereka disebut warga negara? Tidak. Negara itu memiliki ketentuannya masing-masing. Kamu bisa kok, kalau penduduk, mungkin penduduk itu sudah asli ya, kita lahir di negara itu, kita tinggal di negara itu, kita kecil sampai kita besar, mungkin nanti meninggalnya juga di negara itu. Nah, kalau untuk menjadi orang warga negara, ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam artian, ada kategori berapa lama dia menetap, orang yang tadinya Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya menetap atau mungkin katakanlah mereka mau pindah ke negara Indonesia. Nggak serta-merta ketika mereka hanya tinggal beberapa tahun di Indonesia, mereka dapat dikatakan warga negara Indonesia. Ada banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ketika seseorang itu ingin menjadi warga negara Indonesia.
Mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada pemain sepak bola yang mana dia ingin menjadi warga negara Indonesia, warga negara tetap Indonesia. 5 tahun lamanya dia harus menetap tanpa berpindah ke negara lain. Itu salah satu syaratnya, selain persyaratan berkas-berkas yang harus dipenuhi. Nah, selama 5 tahun itu dia nggak boleh tuh namanya pindah negara dan lain sebagainya. Jadi, adapun mungkin kegiatan-kegiatan mendesak ke luar negara itu ya harus ditinggalkan gitu. Jadi, memang negara memiliki beberapa persyaratan-persyaratan khusus ketika seseorang itu ingin pindah ke negara, salah satu negara seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa tidak semua orang yang ada di negara itu disebut warga negara, karena negara memiliki ketentuan tersendiri gitu. Jadi gitu ya Mbak. Ibu, terima kasih banyak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Permisi Bu, saya izin bertanya. Nama saya Muhammad Diki Sustiawan, nomor induk mahasiswa 118. Saya ingin bertanya tentang kewarganegaraan dan negara ini, Bu. Seperti di Afghanistan, itu kan sekarang sudah dikuasai Taliban. Nah, terus lalu kalau ada seorang anak yang lahir di negara itu, nasib kewarganegaraannya bagaimana, Bu? Terputus ya. Sorry terputus karena saya kesulitan sinyal juga di sini. Baik, saya ulang ya Bu. Nama saya Muhammad Diki Sustiawan, absen 118. Saya ingin bertanya tentang kewarganegaraan dan suatu negara. Sekarang ini kan di Afghanistan itu kan sudah dikuasai Taliban. Nah, bagaimana jika ada anak yang lahir di Afghanistan itu kewarganegaraannya bagaimana? Itu kan sudah dikuasai Taliban begitu, Bu. Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Putus-putus, Mas. Saya nggak bisa dengar suaranya. Halo? Halo. Sudah terdengar, Bu? Suaranya yang sekarang sudah terdengar apa masih putus-putus, Bu? Masih putus-putus sih. Karena teman-teman di Mahat ya, sinyalnya juga susah ya di sana ya. Saya tulis di chat saja ya, Bu ya. Halo, Mas Diki. Halo, dengar ya? Terdengar, Bu. Suara saya terputus atau sudah lancar? Suara kamu putus-putus. Sebentar. Bagaimana, Bu? Sudah terdengar lancar, Bu? Oke, gimana? Ya, saya mau tanya. Ini kan tentang negara Afghanistan. Itu kan sekarang sudah dikuasai Taliban. Nah, bagaimana jika ada anak yang lahir di sana? Itu kewarganegaraannya bagaimana? Jadi, yang ditanyakan adalah ketika sekarang ini kan Afghanistan sudah dikuasai oleh Taliban. Iya, pemerintahnya sudah diganti. Ketika ada anak yang lahir di sana, itu ikut negara mana gitu? Iya, Bu. Kalau dikatakan, tadi kan sudah jelasin ya, Mas. Ini terkait dengan negara lain ya, bukan negara Indonesia. Kalau seandainya ada anak yang terlahir nih di negara Afghanistan, padahal Afghanistan sekarang telah dikuasai oleh Taliban. Nah, gimana status dari anak tersebut gitu kan yang kamu tanyakan? Iya. Nah, kalau terkait dengan status itu tergantung bagaimana ketentuan dari negara-negara tersebut. Jadi katakanlah misalkan di negara Afghanistan itu tadinya mungkin dia dapat dianggap sebagai warga negara ketika dia terlahir di sana, dia tidak bisa mendapatkan status sebagai kan peraturan-peraturan dari Afghanistan sebelumnya, ataukah ada perubahan dari Taliban itu sendiri? Tergantung sih, kalau seandainya ada anak yang terlahir, katakanlah si Taliban ini
menggunakan aturan-aturan ada di negaranya. Katakanlah ketika anak itu terlahir, maka dia sudah berstatus sebagai warga negara Taliban gitu. Ya mau tidak mau anak itu harus menjadi warga negara Taliban. Jadi sudah tidak memberikan apa ya, mungkin ketentuan-ketentuan dari negara Afghanistan itu sudah tidak diberlakukan lagi. Tapi tergantung bagaimana negara itu sendiri sih, Mas. Kalau menurut kan di Malaysia, warga negara Malaysia, tapi dia tinggal di sana, dia hamil ternyata lahir di sana.